Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bidik MTSN 1 Flores Timur dimanapun berada, selamat siang. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Siang ini selamat bertemu dan berjumpa kembali untuk studio mini MTSN 1 Flores Timur dengan tagline kita, bidik MTSN 1 Flores Timur, informatif dan tepat sasaran. Baik, selamat siang sahabat bidik dimanapun berada. Pada siang hari ini bertepatan dengan momentum pelaksanaan kompetisi sains madrasah KSM tingkat provinsi yang dilaksanakan hari ini untuk titik Kabupaten Flores Timur. Kebetulan dipercayakan pada Laboratorium Komputer MTS Negeri 1 Flores Timur sebagai titik lokasi pelaksanaan KSM tingkat provinsi untuk tahun 2024. Baik sahabat bidik dimanapun berada, siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Luar biasa untuk kesempatan hari ini. Tamu kita pada siang hari ini tentu bukan orang asing lagi buat kita di lingkup Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Saya menyapa dulu beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak untuk hari ini? Ya, baik, sehat. Puji Tuhan. Baik, alhamdulillah hari ini beliau sudah hadir bersama kita di ruangan studio mini MTSN 1 Flores Timur untuk berbincang-bincang terkait dengan momentum pelaksanaan KSM atau kompetisi sains madrasah tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan hari ini untuk Kabupaten Flores Timur, dipercayakan titik lokasinya di MTSN 1 Flores Timur. Baik Bapak, pada kesempatan ini mungkin teman-teman dari seluruh madrasah se-Kabupaten Flores Timur dengan kegiatan atau momen KSM ini tentu semua dengan semangat yang sama untuk bagaimana membawa anak-anak kita, peserta kita nanti sebagai duta tingkat provinsi menuju ke tingkat nasional. Pada kesempatan ini mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan dan juga silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Kepala MTSN 1 Flores Timur. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini bagi saya untuk hadir di podcast MTSN 1 Flores Timur, informatif dan tepat sasaran. Luar biasa. Luar biasa. Pertama-tama bahwa tentunya sebagai pribadi dan juga sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga MTSN 1 Flores Timur yang sudah menyelenggarakan KSM tingkat Kabupaten Flores Timur beberapa hari yang lalu, dan hari ini juga dengan titik lokasi di MTSN 1 Flores Timur sudah bisa memfasilitasi pelaksanaan KSM tingkat provinsi Tenggara Timur. Ada satu hal yang menurut pandangan saya terkait dengan pelaksanaan KSM tingkat provinsi ini, bagi saya bahwa ini program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang sangat strategis, yang sangat baik dalam membangun gairah dan budaya kompetisi di lingkungan madrasah. Dan tentunya karena ini adalah budaya kompetisi, maka ajang KSM itu sebenarnya sudah menjadi satu ajang yang sangat baik untuk melihat, menilai kemampuan siswa madrasah di Kabupaten Flores Timur dalam hal ilmu pengetahuannya, baik itu ilmu pengetahuan sosial, sains dan sebagainya, yang bisa kita ukur dari kualitas pada seluruh satuan pendidikan madrasah di Kabupaten Flores Timur. Jadi Pak Kepala MTSN 1 Flores Timur, ini ajang yang sangat strategis dan baik untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan dan juga bagaimana bisa menghasilkan output
bagi siswa Dari madrasah untuk bersaing di setiap jenjang. Baik, luar biasa Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Sulawesi Timur yang hari ini kebetulan memang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Timur karena beliau juga ada kegiatan dinas yang di tempat lain. Momentum hari ini memang bagi kita untuk madrasah itu sangat merupakan sebuah kebanggaan karena ini event bergengsi yang akan menghantar anak-anak kita itu sampai ke tingkat nasional. Itu menjadi sebuah pertaruhan yang memang luar biasa, menuntut bagaimana pengelolaan di lembaga itu. Walaupun memang kita akui hasil dari KSM Kabupaten kemarin yang lolos ke tingkat provinsi yang diselenggarakan hari ini, memang tidak semua madrasah berkesempatan, karena memang peringkat yang harus mewakili kabupaten itu ada rumusnya yang memang sehingga tidak semua, kalau beda dengan tahun lalu, memang ada perbedaan untuk tahun ini Bapak. Baik, untuk momen seperti ini memang kita butuh sebuah spirit, ya, sebuah spirit, kemudian bagaimana para kepala madrasah dan juga teman-teman yang menjadi pembimbing yang sudah diberi kepercayaan oleh para kamatnya itu harus berjibaku, berinovasi, ya, kreativitasnya untuk bagaimana teknik dan cara membimbing anak-anak kita untuk menghadapi ini. Menurut Bapak, selama ini mungkin turun ke madrasah-madrasah, kemudian pengamatan Bapak bagaimana pola yang dilakukan oleh guru-guru pada madrasah, dan ini mungkin satu motivasi juga buat teman-teman guru madrasah kita. Baik, terima kasih terkait dengan penyelenggaraan KSM. Kemudian kita diperhadapkan dengan tugas dan fungsi kita di satuan pendidikan masing-masing. Menurut saya bahwa kita sudah mengetahui bahwa KSM ini kan event tahunan dan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama sejak dari dulu. Kalau ini event tahunan, maka seharusnya para siswa, peserta didik harus sudah dipersiapkan secara dini melalui program pembelajaran di sekolah. Sehingga pada saat momen event KSM kita tidak kaget, tetapi sudah dipersiapkan secara awal melalui proses pembelajaran di sekolah. Harapan saya, karena momen KSM ini sudah dipersiapkan, maka para siswa-siswi kita itu, kita harus juga membidik mana siswa-siswi kita yang mempunyai kemampuan dalam sains, literasi, numerasi, sains dan sebagainya. Itu harus dipersiapkan sejak awal. Betul. Kita sudah pasti kita mempunyai pemetaan. Siswa kita itu dia punya keunggulan pada mata pelajaran tertentu, ya. Kita sudah mempunyai pemetaan sehingga kita siapkan dalam program pembelajaran baik pembelajaran yang normal maupun jam-jam tambahan, sehingga para siswa itu dipersiapkan secara betul sehingga ketika mereka mengikuti KSM mereka sudah mempunyai pegangan dan modal dalam kaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh para guru, sehingga kedepannya mungkin lebih serius karena ini ajang bergengsi, maka kita harus mempersiapkan secara serius. Gitu, Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Jadi semangat untuk bagaimana mendorong anak-anak kita untuk lebih baik prestasinya ke depan, tentu tidak terlepas dari seorang guru yang memang harus penuh inovasi, kreativitasnya harus muncul dan harus mulai dari awal, ya, minimal awal tahun pelajaran itu sudah mulai dibidik, kata Bapak Kasubag tadi, itu harus punya bidikan sesuai dengan nama bidik. Sengaja kita kasih nama bidik ini memang minimal itu harus punya bidikan tertentu kaitan dengan menjemput peluang event-event yang bergengsi ini. Baik Pak Kasubag, kaitan dengan ini mungkin terakhir dari Bapak barangkali melihat kehadiran anak-anak kita dari madrasah-madrasah, kemudian didampingi oleh gurunya, hadir di MTC Negeri Sulawesi Timur sebagai titik lokasi
mungkin Bapak sedikit memberikan semangat untuk mereka, ucapan mungkin dari Bapak untuk anak-anak dan juga guru-guru pembimbing, ya mungkin juga dengan kamatnya yang berhasil membawa nama Kabupaten Flores Timur untuk jenjang atau tingkat provinsi hari ini. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum saya memberikan pesan atau peneguhan kepada para guru dan siswa-siswi terkait dengan peningkatan kualitas pelajar ke depannya, tetapi sebelumnya saya mau sampaikan begini. Kualitas sebuah lembaga pendidikan itu memang sangat ditentukan oleh guru, maka ke depannya semua lembaga pendidikan itu harus memperhatikan yang namanya disiplin guru. Karena kalau guru tidak disiplin, maka akan berdampak pada kedisiplinan siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk itu sangat diperhatikan. KMA 1367 tahun 2002 sudah mengamanatkan terkait dengan pedoman kehadiran para guru di sekolah dan pelajar. Maka kita memanfaatkan ruang jam 37,5 jam dalam satu minggu di madrasah itu harus diperhatikan secara baik, dan manfaatkan alokasi waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah yang kita cintai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa bidik dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa pesan kepada guru dan para siswa bahwa lembaga pendidikan kita, madrasah, itu adalah lembaga pendidikan umum berciri khas agama. Ada nilai lebih yang kita miliki sebagai sebuah satuan pendidikan, bahwa kita mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi kita juga menciptakan generasi kita yang beriman dan berakhlak. Keunggulan ini yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan siswa-siswi kita ke depan. Karena persaingan di dunia pendidikan saat ini dan ke depannya, itu siswa tidak sekedar hanya memiliki kualitas pengetahuan yang baik, tetapi dia juga harus mempunyai ciri khas karakternya sebagai seorang siswa. Dia harus selain mempunyai ilmu pengetahuan, dia juga mempunyai kadar keimanan yang baik dan juga pengetahuan keagamaan yang baik. Maka kita mesti bersyukur bahwa kita hari ini berada di lembaga satuan pendidikan madrasah. Kita mempunyai lembaga pendidikan yang fokus pada menciptakan generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi juga mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kedepannya proses pembelajaran harus mengarahkan pada dua aspek itu, sehingga dengan demikian maka kualitas yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan seperti madrasah itu bisa berdaya saing dengan satuan pendidikan lainnya untuk menjemput masa depan yang lebih cerah. Tetap melaksanakan tugas dengan baik, sebaik-baiknya. Mendidik, mengajar, dan mengukur, menilai itu adalah tugas guru. Maka tugas utama seorang guru. Maka didiklah para siswa-siswi kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ini juga dapat ditingkatkan ke depannya melalui prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh siswa-siswi, termasuk pada ajang KSM ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan MTSN 1 Flores Timur bisa berprestasi pada ajang KSM tahun-tahun selanjutnya, dan juga kita berharap bahwa bisa tembus ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Mungkin hanya itu saja, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Kasubag, luar biasa. Sedikit motivasi dan peneguhan untuk teman-teman guru madrasah dan juga anak-anakku siswa-siswi madrasah Kabupaten Flores Timur, baik jenjang MI, MTS maupun aliyah. Baik, satu dua simpulan yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini, teman-teman sahabat bidik studio MTSN 1 Flores Timur dimanapun berada. Yang pertama, guru memang adalah yang digugu dan ditiru. Maka tentu mari kita mulai merubah mindset kita dengan kemajuan teknologi sekarang, sehingga jangan sampai kita mengabaikan, kita mengejar satu sisi tapi di sisi lain kita mengabaikan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasubag itu luar biasa. Dia boleh pintar, tapi dia juga harus baik akhlaknya. Baik akhlak karena dia punya keimanan yang sudah kuat, dan itu
tentu kita tempa mereka di dalam proses pembelajaran kita sepanjang ya sebagai siswa di lembaga pendidikan yang kita bertugas. Sahabat bidik dimanapun berada, hari ini saya juga sebagai tuan rumah MTS Negeri 1 Flores Timur, sebagai tuan rumah titik pelaksanaan KSM tingkat provinsi, tentu mengucapkan selamat berkompetisi untuk anak-anak madrasah dari jenjang MI, MTS, dan MA yang mewakili Kabupaten Flores Timur untuk meraih tiket di tingkat provinsi ini untuk menuju ke tingkat nasional. Harapan kita Bapak mungkin mudah-mudahan Flores Timur tahun ini harus ada yang tembus ke tingkat nasional. Ya, kita berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan ada dari Flores Timur yang bisa mewakili provinsi itu untuk ke tingkat nasional. Baik, terima kasih Mas Subah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, kepala madrasah, guru pembimbing dan pembina dimanapun berada yang menyaksikan siaran kita pada kesempatan hari ini. Dari MTSN 1 Flores Timur melalui bidik studio MTS Negeri 1 Flores Timur, informatif dan tepat sasaran. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.